Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 26 Oktober 2023. Mari kita siapkan bagian firman dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati. Tuhan memberikan hari baru untuk boleh kami alami pada hari ini. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pedoman, menjadi makanan rohani kami, dan kami jadikan sebagai kekuatan menjalani kehidupan hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, "Lalu percayalah Abram kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tema kita, bukti iman adalah perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah dapat sering mendengarkan ungkapan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Dari surat Yakobus dijelaskan di ayat yang ke-17b. Ungkapan ini berkaitan erat dengan keseluruhan bacaan kita. Tidak jauh berbeda dengan pemaknaan terhadap hukum Taurat. Keseluruhan hukum ini juga menekankan nasihat dan petunjuk hidup bagi orang-orang percaya yang tersebar di Kekaisaran Roma. Pada pasal 2 ayat 14 sampai 26, Yakobus berupaya menjelaskan bahwa beriman berarti bertindak dalam kebenaran. Menurutnya, iman tanpa perbuatan yang benar adalah iman yang mati. Yakobus menantang orang-orang percaya untuk mewujudkan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ajaran tersebut berakar pada kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang sempurna.
Jika manusia hanya sampai pada titik mengaku beriman, tetapi tidak berbuat dalam kebenaran, maka seseorang tidak benar-benar beriman. Teks ini sendiri dikaitkan dengan pengakuan iman Abraham. Abraham dibenarkan bukan atas dasar iman yang kosong, melainkan oleh keselarasan iman dan perbuatannya. Perbuatan Abraham menjadi teladan dalam menyatakan keberimanan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana wujud iman dan dalam perbuatan? Perkataan atau ucapan yang tidak konkret dan selaras dengan perbuatan yang baik adalah omong kosong. Bagaimanapun bentuk perhatian yang hanya melalui kata-kata tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang kedinginan dan kelaparan karena yang dibutuhkan adalah makanan dan pakaian. Jadi, selaku orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak berhenti sampai pada pengakuan di mulut, melainkan pengakuan itu berdiri dan duduk bersama di dalam perbuatan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh membuktikan perjalanan kehidupan kami dengan iman melalui perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan setiap hari, dan menyatakan kesungguhan beriman kami kepada Tuhan, dan juga menyatakannya lewat perbuatan-perbuatan bagi sesama kami. Kami melanjutkan siara kehidupan hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami, bahkan semua tanggung jawab yang Tuhan emban bagi masing-masing kami. Sehingga hari ini kami boleh lalui dengan baik karena pertolongan dan kasih Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara ini, pemimpin-pemimpin kami, wakil rakyat, penegak hukum dan aparat negara. Berkati mereka semua dan sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul Tuhan teguhkan. Mendoakan orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek. Tuhan berkati mereka semua tetap dalam kondisi baik dan sehat. Berdoa untuk saudara-saudara kami mencari pekerjaan. Tuhan anugerahkanlah yang terbaik bagi setiap mereka. Yang sementara dalam bangku pendidikan, arahkan anak-anak-Mu, tambahkan kepintaran dan kecerdasan. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Tuntunlah hidup kami hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh lalui dengan baik karena pertolongan kasih-Mu. Ini doa syukur kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.